for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Perkenalkan, nama saya Junia Pratiwi, absen 3 dari kelas 12-5. Perkenalkan, nama saya Anura Selena, absen 7 dari kelas 12-5. Perkenalkan, nama saya Dika Bayu Prati Puryanto, nomor absen 18 dari kelas 12-5. Perkenalkan, nama saya Mosen November Siswa, absen 23 dari kelas 12-5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar, absen 24, kelas 12-5. Halo, perkenalkan saya Modisa Tuzara, absen 25 dari kelas 12-5. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurlaila Munirah, absen 26 dari kelas 12-5. Perkenalkan, nama saya Nafita Salsabila, absen 28 dari kelas 12-5. Perkenalkan, nama saya Syarisa Manifatika, absen 35 dari kelas 12-5. A few moments later. Saya akan menjelaskan pengertian dari asam dan basa. Asam yaitu zat yang dapat melepaskan ion hidrogen atau ion hidronium saat dilarutkan dalam air. Asam memiliki rasa masam dan pH-nya kurang dari 7. Contoh asam adalah buah-buahan seperti jeruk, apel, dan juga lemon. Sedangkan basa yaitu zat yang dapat melepaskan ion hidroksida saat dilarutkan dalam air. Basa memiliki rasa pahit, pH-nya lebih dari 7 dan biasanya terasa licin. Contoh basa adalah sabun, sampo, dan deterjen. Ini saya akan menjelaskan tentang sifat asam. Rasa asam ketika dicicipi, zat asam memiliki rasa asam. Zat asam di dalam air terurai menjadi hidrogen dan sisa asam. Zat asam bersifat korosif yang dapat merusak benda logam dan non-logam. Saya akan menjelaskan tentang sifat basa. Sifat basa yang pertama, rasa pahit. Yang kedua, zat basa di dalam air terurai menjadi sisa basa dan ion hidroksida. Yang ketiga, jika mengenai kulit akan terasa licin. Dan yang terakhir, bersifat kaustik yang dapat merusak kulit dan mengakibatkan rasa gatal. Saya akan menjelaskan perbedaan asam dan basa. Perbedaan asam dan basa. 1. Rasa. Zat asam memiliki rasa masam, sedangkan zat basa memiliki rasa pahit. 2. Reaksi pada air. Dalam air, zat asam akan terurai menjadi hidrogen dan sisa asam, sedangkan zat basa terurai menjadi sisa basa dan hidroksida. Sifat. Zat asam memiliki sifat korosif yang dapat merusak logam dan non-logam, sementara zat basa memiliki sifat kaustik yang dapat merusak kulit. 4. Hasil tes pada kertas lakmus. Kertas lakmus merah tidak akan berubah warna jika dicelupkan ke zat asam. Namun, kertas lakmus merah berubah menjadi biru jika dicelupkan ke zat basa dan sebaliknya. 5. Kadar keasaman atau pH. Jika pH di bawah 7, maka dikategorikan sebagai asam. Sementara jika pH di atas 7 termasuk basa. Saya akan menjelaskan konsep asam basa. Teori asam basa menurut para ahli. Asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dimasukkan dalam air. Zat tersebut dapat menghasilkan ion tersebut hidronium atau H+. Basa adalah zat yang jika dimasukkan dalam air, zat tersebut dapat menghasilkan ion hidroksida. 2. Asam basa menurut
Dosten Lowry menjelaskan asam basa adalah pihak ion atau molekul yang dapat memberikan ion. Donor proton, basa adalah pihak yang dapat menerima ion H+, akseptor proton. 3. Asam basa menurut G.N. Lewis. Menurut Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Saya akan menjelaskan tentang contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat di sini sudah ada tulisannya, yaitu untuk asam contohnya ada tomat, lemon, dan jeruk nipis dan juga cuka. Mohon maaf jika tidak ada di sini. Nah, untuk basa contohnya bisa dilihat ada sabun cuci tangan dan obat romak. Ada juga tambahan seperti deterjen, sate kue, dan pembersih kaca. Nah, untuk contoh asam dalam tubuh yaitu asam lambung, dan contoh basa dalam tubuh yaitu air lidi. Saya akan menjelaskan tentang kesatuan. Kesatuan terurtai 100% menjadi kation dan okmen. Ion hidroksida dari logam golongan A dan 2A biasanya dianggap sebagai basa yang kuat. 1. Litium hidroksida LiOH. 2. Natrium hidroksida NaOH. 3. Kalium hidroksida KOH. 4. Rubidium hidroksida RbOH. 5. Cesium hidroksida CSOH. 6. Kalsium hidroksida CaOH. 7. Strontium hidroksida SrOH. 8. Barium hidroksida BaOH. Menghitung pH basa kuat. OH- sama dengan B kali Mb. Keterangan OH- konsentrasi OH-. B sama dengan jumlah OH-. Mb sama dengan konsentrasi basa. Saya akan menjelaskan basa lemah. Basa lemah. Kebanyakan basa lemah adalah anion dari asam lemah. Basa lemah tidak menghasilkan ion OH- oleh disosiasi. Sebaliknya mereka bereaksi dengan air untuk menghasilkan ion OH-. Contoh basa lemah: amonia NH3, dietilamina CH3 CH2 2NH. Menghitung pH basa lemah. OH- akar Kp kali Mb. OH- alfa kali Mb. Keterangan OH- konsentrasi OH-. Kp konstanta basa. Mb konsentrasi basa. Alfa derajat ionisasi asam atau basa lemah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang asam kuat dan asam lemah. Asam lemah hanya sebagian terurai dalam air untuk memberikan H+ dan anion. Harga A asam lemah antara 0 sampai dengan 1, A kurang dari 0, A lebih dari 1. Reaksi ionisasi asam lemah merupakan reaksi kesetimbangan. Contoh asam lemah termasuk asam fluorida HF dan asam asetat CH3 COOH. Asam lemah H+ sama dengan akar Ka kali Ma. H+ sama dengan